Berjumpa kembali saudara, hari Senin ceria, sehat, bahagia untuk kita semuanya, terkhusus untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Seperti biasanya ya, kita akan hadir di pekan pertama atau pekan ketiga setiap bulannya dengan narasumber yang luar biasa dari teman-teman yang tergabung dalam Lentera Ilmu Pengetahuan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Di kesempatan ini hadir bersama kita di studio ada Bapak Dr. Mahathir Pelajar, Bapak Raya Mansi, MPD. Selamat datang kembali Kanda. Sehat ya? Alhamdulillah. Temanya menarik sekali ini karena seputar generasi milenial, generasi digital sebagai wujud atau mewujudkan ini merdeka belajar seperti itu. Ini temanya selaras sekali ya dengan suasana saat ini dan memang lagi membumi, lagi tren loh tema kayak gini, tema seperti ini. Nah, seperti apa Kanda untuk berbicara lebih lanjut soal ini generasi milenial dulu, kita underline seperti itu, silakan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bersua di Lentera Ilmu Pengetahuan ya. TV Peduli ya. Siap. Biasa TV Peduli Parepare, alhamdulillah. Semoga suasana kita pagi ini tetap dalam kondisi yang ya bahasanya tadi ini ceria selalu ya, kondisi ceria, alhamdulillah. Salam selawat pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Nabi sebagai suri teladan, contoh teladan bagi kita semua, membawa manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Ya, kalau kita berbicara tentang generasi milenial, generasi digital ya, istilah generasi milenial, generasi digital. Ya, ini sebenarnya apapun namanya, setiap zaman akan melahirkan satu peristilahan ya. Kalau dulu awal tahun 2000 kan kita kenal dengan istilah generasi milenium. Betul. Sampai ada istilah bakso milenium ya, luar biasa itu. Semuanya serba abu-abu dan silver. Iya. Dan itu menggambarkan tentang satu masa. Nah, sekarang ini ternyata kita masuk pada satu fase yang setelah 2000 dan 2021 ini ada dua dasawarsa ini kita masuk pada lasu generasi milenial atau generasi digital. Nah, ini adalah satu sudut istilah yang kemudian harus kita hadapi dalam berbagai kondisi yang kita hadapi. Jadi kita tidak bisa tertinggal dengan kondisi itu. Meskipun bukan berarti bahwa ketika kita masuk dengan era ini semua harus perspektif kita sudahlah, kalau tidak bisa digital ya tidak bisa milenial itu, ya kan? Atau tidak milenial tidak digital. Tidak digital itu. Jadi konsep sebenarnya atau biar selaras nih, dia milenial dan dia juga digital. Nah, gitu. itu yang harus yang kita pertemukan hari ini, bahwa dia hidup dalam kondisi yang generasi yang milenial dan mampu menguasai teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu cepat hari ini. Dan ya apapun bahasa kita, siapa yang tertinggal oleh informasi maka tergilas oleh zamannya. Karena kemudian hampir semua aktivitas kehidupan hari ini itu rata-rata dengan menggunakan ini media online itu ya, semuanya dengan menggunakan media online. Bahkan belanja pun juga sekarang kan dengan online. Jadi semuanya harus ini. Berarti kan generasi kita, jangankan generasi kita saja yang masih mungkin usia 40 sampai 60 tahun itu harus masih siap dengan kondisi hari ini. Jadi artinya apa? Bahwa kita harus siap menghadapi kondisi atau perubahan zaman yang ada. Anak-anak kita harus dididik dengan zamannya. Itu pesan siapa? Umar bin Khattab ya. Anak-anak kita harus dididik dengan zamannya. Lah kalau tidak bisa, berarti anak-anak kita akan tertinggal. Tetapi satu hal yang harus kita pegangi, bahwa meskipun dengan kondisi yang dengan semuanya serba digital dan sebagainya, tetapi ada satu yang harus dijadikan sebagai ukuran, khususnya bagi generasi muslim itu, bahwa di samping kita memahami berbagai perkembangan informasi, teknologi dan sebagainya dengan sistem teknologi yang luar biasa hari ini, tetapi penanaman nilai-nilai moral itu tidak bisa kita lepaskan. Karena sesungguhnya akhlak yang utama itu yang menjadi satu pegangan, dan ini
apapun zamannya, apapun istilah yang kemudian kita sebutkan, yang kemudian berkembang pada saatnya, ketika mental anak-anak kita itu mental anak-anak kita itu tertanam nilai-nilai moral, nilai akhlak dan sebagainya, maka zaman boleh berganti, tetapi mental mereka tetap sama. Akal mereka, pikiran mereka boleh, ya kan? Akal mereka, pikiran mereka boleh diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam kondisi yang ada, tetapi hati mereka itu tetap nilai-nilai Islamnya tetap menjadi sesuatu yang kuat. Betul, termasuk juga barangkali kan ada izin selain nilai Islam, nilai agamais, juga local wisdom atau kearifan lokalnya mungkin ini juga penting untuk dipelihara selalu. Betul, salah satu contoh ya kalau kita berbicara kearifan lokal hari ini kan misalnya tabe ya. Ya, betul. Kata tabe gitu tuh. Ini kan salah satu yang luar biasa yang harusnya kita pertahankan hari ini, karena ini mulai luntur. Anak-anak digital hari ini kan anak-anak yang usia-usia 5, 6, 7 tahun itu karena keasikan dengan gadgetnya kemudian hampir menonton berbagai macam istilah di ketika mereka nonton YouTube dan sebagainya, akhirnya istilah local wisdom yang kemudian bahasa kita misalnya tabe, permisi ketika mereka lewat, tunduk dan sebagainya itu mulai hilang. Nah, dan kearifan lokal seperti ini kan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, ya kan? Tidak bertentangan sekali lagi, karena kearifan lokal ini mewujudkan satu bentuk akhlak yang baik antara seorang anak kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda kepada yang lebih tua. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan sesungguhnya pada saat ini. Jadi apapun bentuk istilahnya, kondisi dan sebagainya, tetapi ketika nilai-nilai religi kita, nilai-nilai kearifan lokal yang baik itu tetap kita pertahankan, maka keberadaan kita itu tidak tergerus oleh zaman, tetapi mampu bergerak bersama dengan zaman dengan tetap membawa prinsip-prinsip. Nah, dua prinsip-prinsip ilahiyah dan prinsip-prinsip lokal yang kita kemudian agungkan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Nah, yang perlu ditelaah juga, ini memang ada satu peringatan Allah dalam Quran surah An-Nisa itu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Lah, coba kita garis bawahi, hendaklah mereka yang paling bawah ya, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Lah, ketika mereka lewat tunduk tabe, ini kan sesuatu yang luar biasa ini. Tutur kata yang lembut, yang menggambarkan tentang satu sopan santun yang bisa kita jadikan sebagai satu kekuatan satu kekuatan untuk membangun membangun pribadi kita dengan berbagai macam orang mungkin mengatakan kita diserbu dengan berbagai budaya dari luar. Terserahlah budaya apapun boleh masuk bagi kita ketika kita siapkan generasi kita, maka silakan semua budaya masuk, tetapi kita tetap mampu berdiri pada budaya kita yang dibangun dengan nilai-nilai religi, nilai-nilai Islam yang benar, ya kan? Jadi kita tidak akan terpengaruh, kita tidak mudah terkooptasi oleh pikiran-pikiran yang kemudian membawa pengaruh-pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Mungkin itu dulu ketika kita membincang ini persoalan itu. Baik, nah ini kalau kita lihat sekarang ya persoalan generasi milenial, saya tertarik tadi Kando mengatakan bahwa boleh saja semua budaya atau mungkin ajaran-ajaran itu masuk. Tapi kita punya generasi yang kokoh dalam artian pondasinya strong, begitu. Tetapi kalau kita berkaca dari sejarah, bisa dilihat sendiri bahwa di Turki kita punya salah satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman di sana, King di Ottoman seperti itu luar biasa sekali, begitu disegani, bahkan dia menguasai beberapa negara di Eropa. Tetapi ini yang harus kita evaluasi sebenarnya dari sejarah. Kenapa sampai sekarang akhirnya kerajaan itu hanya tinggal cerita, kan gitu, hanya tinggal cerita dan kemudian difilmkan, dibukukan gitu. Ini mungkin yang harus kita pelajari, kita evaluasi dari kejadian-kejadian masa lalu yang membuat kita harus mau tidak mau harus dikalah oleh sesuatu yang asing dalam tanda kutip. Silakan. Karena generasinya itu kemudian tidak siap mentalnya. Satu.
Ini kan kalau kita berbicara perubahan Turki ya, kerajaan Turki, keturunan Utsmani ya. Iya. Yang kemudian membawa perubahan besar itu kan siapa? Mustafa Kemal Atatürk ya, yang kemudian membawa nilai-nilai dari luar itu masuk ke Turki. Yang kemudian menjadikan masyarakat Turki itu kemudian menjadi masyarakat yang sekuler ya, bahasa akhirnya kemudian bahasa yang negara yang sekuler. Meskipun dominan penduduk mereka sekitar 95% itu Muslim, tetapi kemudian peradaban mereka dipengaruhi oleh peradaban Barat. Tetapi kan itu berdampak juga pada sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Turki. Ketika itu kemudian Turki menjadi sebuah negara yang mengalami satu degradasi moral sesungguhnya dan penurunan yang hampir menguasai peradaban dunia kok tiba-tiba dikuasai, ya kan? Jadi pernah menguasai kok tiba-tiba dikuasai. Nah, karena mereka bergeser dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya ya dipengaruhi oleh itu tadi. Nah, berarti bahwa ternyata kesiapan generasinya itu yang kemudian tidak siap untuk mengalami sesuatu perubahan. Jadi mereka kemudian ketika datang pengaruh budaya lain, mereka goyah. Mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka punya budaya sendiri yang pada prinsipnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, cuman kalau hari ini kita lihat, saya syukur juga dengan Turki hari ini kan, dengan siapa? Presidennya ini Tayyip Erdogan ini mulai membangun sebuah peradaban Muslim yang cukup luar biasa. Turki sekarang ini kan dengan income ekonominya cukup, kalau tidak salah urutan ke-7 pada 8 dunia sekarang. Kurang lebih, dia masuk 10 besar. 10 besar dunia. Bahkan yang saya pernah baca itu, ini baca karena media online yang sampaikan, Turki itu 98 kan mengalami satu krisis moneter lebih hebat dari Indonesia. Tapi kan hari ini Turki itu malah, kalau kita masih kemarin sempat berhutang ke IMF, kalau Turki malah sebaliknya. IMF yang berhutang? IMF yang berhutang ke Turki. Nah, dari mana itu dia bangun? Kan dia bangunnya kan dari 3 kekuatan yang dia bangun. Yang pertama adalah kekuatan sholat subuh berjamaah. Yang kedua adalah membangun ekonomi. Yang ketiga adalah gerakan infak sedekah itu. Nah, 3 kekuatan ini yang menjadikan kekuatan ekonomi Turki itu menjadi sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Tetapi banyak yang mengagumi, ya mungkin termasuk di Indonesia banyak kita punya pejabat-pejabat kagum lah dengan gayanya Turki itu, tetapi sepertinya masih sebatas kagum, belum bisa mencontoh dengan ini. Kalau kita dulu sih ada di Bulukumba itu kan, dulu ketika penerapan syariat Islam itu menurut bupatinya itu Pak Tabai Pabukori itu hari. Itu ternyata pendapatan asli daerah Bulukumba itu mengalami peningkatan luar biasa itu ketika ketika itu diterapkan. Saya tidak tahu sekarang karena waktu itu saya hanya bincang ketika itu dengan Pak Tabai Pabukori itu. Nah, ternyata mendapat sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi sekali lagi bahwa memang kejadian-kejadian seperti itu adalah ketika generasi-generasi kita itu tidak siap, lalu tidak memahami ya. Kan biasanya kan ada kecenderungan kita kalau ada sesuatu yang baru, lagi ramai-ramai kan tuh. Contoh yang paling enak dicerita di Parepare kan, ada kafe yang baru yang penuh lagi. Iya, kemudian begitu, menjadi sasaran titik macet tuh. Itu. Jadi kita punya ini hanya ikut tren terus ya. Okay. Jadi kita tidak punya prinsip sebenarnya kalau hanya ikut tren. Jadi meskipun dengan segala macam ini ada yang baru, biarlah yang baru, alhamdulillah dan sebagainya. Kita tetap ini belum tentu juga yang baru itu baik bagi kita. Nah, hari ini kalau ada istilah anak muda, kalau tidak ikut gaya baru tidak keren namanya, tidak gaul ya. Hanya ikut-ikutan padahal tidak cocok ya, tidak cocok dengan bagi mereka yang seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan hari ini, karena membangun generasi itu kan bukan sesuatu yang membalik telapak tangan ya, kan selesai sudahlah. Tetapi itu butuh satu proses panjang yang harus kita lakoni, dan setiap kita itu harus aktif ya, berperan serta di dalamnya. Nah, kalau di Indonesia ini kan ada 3 sistem yang bisa membangun generasi itu kan, yang kita kenal dengan 3 ranah pendidikan pendidikan formal, non formal, informal, kan 3 ini harus bersinergi kemudian untuk bisa membangun sebuah generasi. Potensinya luar biasa. Cuma kadang-kadang hari ini kita terkooptasi dengan sistem pendidikan formal itu. Ya kalau tidak magister tidak jago lah, tidak doktor tidak jago lah.
Padahal sebenarnya pendidikan itu kan sesungguhnya, pendidikan formal itu kan sesungguhnya hanyalah satu langkah untuk meraih ini, satu taraf mungkin. Tetapi yang lain itu juga luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan itu. Ya kan? Sehingga kemarin itu saya biasa bilang gini, teman-teman itu bercanda, curhat, saya bilang, cerita tentang apa orang berilmu dan orang berpendidikan, saya bilang, kalau saya sih orang berilmu itu murah, tapi yang mahal itu orang yang berpendidikan. Kalau pakai titel harus mahal itu. Tapi kalau mau berilmu, tidak mahal-mahal amat itu. Juga belajar, rajin belajar, insya Allah kita punya ilmu. Tapi kalau mau punya titel, ya mahal itu, tidak murah. Tapi jangan pesimis juga, karena yang berilmu kadang-kadang justru unpredictable harganya gitu kan. Justru kadang-kadang kita malah sedikit dikanda izin. Kalau orang berilmu malah kadang-kadang dia diam aja, tapi ketika mengeluarkan sebuah teori atau statement malah kok orang seperti dia bisa mengemukakan itu kan. Kadang-kadang kita jadi shock terapi gitu. Sekolah tidak ada, tapi ketika memberikan wejangan seperti nenek-nenek dulu kita, Papa Setoriolo nggak ada yang bertitel tuh dulu kan, tapi kan mereka betul-betul terbawa sampai hari ini. Dan luar biasa itu pesan-pesan orang tua dulu itu, sangat luar biasa itu. Dan sebenarnya itu adalah syarat makna filosofi. Contoh kecil itu biasa orang tua pesan itu, jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Apa hubungannya? Tapi kan sederhana bahasa itu. Mungkin kooptasi kita nanti betul-betul enggak. Minimal kita mengatakan kalau kamu duduki bantal, nanti bantalnya cepat rusak, meletus-meletus jadinya. Meletus jadinya. Tapi kan ini filosofinya tinggi, maknanya luar biasa. Cuma kadang-kadang kita apa lagi nih orang itu. Betul, ya. Baik, kita jeda dulu Pak Dokter. Izin saudara, saya masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program khusus Lentera Ilmu Pengetahuan, menghadirkan narasumber-narasumber kita yang qualified dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Ini tadi saya sedikit mau membold
yang digitalnya ini. Iya. Apakah kan ini 2 tahun terakhir ini kan kurang lebih Menarik, kita ya. sudah dipaksa mau tidak mau karena situasi pandemi begitu kan. Tapi kan kita lihat sendiri dengan digitalisasi yang ada, tidak banyak orang yang bisa menikmati itu dengan efektif, entah karena faktor kuota atau mungkin memang gadgetnya tidak ada, bahkan harus dibagi 3 gitu kan, atau mungkin malah kemampuan daripada tenaga pendidik kita dan sekaligus mungkin orang tua yang mungkin sudah dikasih handphone, kasih kuota, selesai, padahal tidak sampai di situ sebenarnya. Dan ditambah lagi sekarang jujur saya pernah melakukan banyak bisa dikatakan random sampling ya. Itu ketika mendapatkan gadget kuota full, internet bagus, hanya 30-40% yang betul-betul mengakses sumber pembelajaran. Sisanya game. Entah itu di medsos, entah itu di game online ya. Seperti apa? Ini tantangan tersendiri loh. Ya, istilahnya ini kita harus siap menghadapi, jangan cetak generasi yang buta. Jadi kan buta di sini ada 2. Gara-gara pengaruh digital kemudian sibuk dengan digitalnya, kemudian inti dari yang kita mengharapkan dari situ dalam artian pembelajaran tidak tercapai. 1. Yang kedua, buta dalam artian bahwa digital ini membuat generasi kita juga terputus dari proses pembelajaran. Memang ada kasus kemarin waktu saya membimbing KKN itu di satu lokasi, kelas 3 SD belum bisa membaca. Kelas 3 SD? Kelas 3 SD, luar biasa itu. Kelas 3 SD belum bisa membaca. Ketika dikonfirmasi memang itu tadi, ternyata setelah sistem pembelajaran daring ini, online ini, ya kendalanya itu tadi, orang tua kan misalnya kan mereka petani, jadi pagi orang tua sudah pergi berkebun, tidak bisa menemani anaknya belajar dan sebagainya. Hanya anak tidak fokus. Nah, di sini membangun sinergi antara orang tua, guru, ya lingkungan sekitar. Jadi kan harus orang tua, guru, lingkungan sekitar ini harusnya itu sudah terbangun, sehingga dalam kondisi seperti itu anak-anak kita terfasilitasi dengan segala macam hal yang dibutuhkan yang terkait dengan proses pembelajaran. Tetapi buktinya bahwa ternyata tidak semua anak-anak kita bisa merasakan itu, hanya orang-orang tertentu, dan itu pun juga betul-betul orang yang bisa memahami pendidikan secara mutlak ya, secara mutlak. Karena jangankan mereka yang petani, kan ternyata juga banyak anak-anak yang, contoh di Parepare ini kan cerita-cerita yang kita kemudian dengar itu ya orang tua mulai jenuh dengan itu. Yang penting jangan emosi. Jenuh tidak apa-apa, yang penting jangan mulai emosi. Sampai saya baca itu di media online itu juga salah satu pembolehan kemudian hari ini ada kuliah tatap muka karena memang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi orang tua ternyata kan di sini juga, tapi pada satu sisi orang tua harus belajar lah. Jadi ternyata mendidik anak, mengajar ya, maksudnya mengajar anak itu tidak mudah ya. Sangat. Tidak mudah ya. Jadi jangan sampai suatu ketika anak-anak kita kemudian di sekolahnya mungkin dihukum sama gurunya karena sesuatu dan lain hal, lalu kita marah-marah, ini guru ini kan eranya gini, tidak boleh lagi memukul. Nah, sekarang dirasakan gimana itu? Sudah mulai terasa bahwa sebagian orang tua juga mulai merasakan bagaimana beratnya itu menjadi pengajar ya, menjadi pengajar. Nah, oleh sebab itu nih, sekali lagi yang bagi saya melihatnya bahwa semua hal harus bersinergi dalam hal ini. Jadi tidak hanya guru dan orang tua atau pemerintah dan sebagainya, tapi semua komponen-komponen yang ada untuk mendukung proses pembelajaran secara online itu, secara daring itu harus ikut serta di dalamnya. Ya memang sekali lagi bahwa kondisi yang tiba-tiba plak ya, ibaratnya kan ini pandemi ini tiba-tiba sesuatu yang jatuh dari langit tiba-tiba plak 360 derajat ya. Lalu terjadi perubahan 360 derajat, betul-betul kita dibuat suasana menjadi pusing. Orang tua ya, lebih stres lagi orang tua. Kalau guru mungkin karena persoalan digitalisasi, orang tua kan sistem pembelajaran mungkin mereka sebelumnya kan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ya kan, pelatihan seperti blended kan. Itu kan barang lama ya kan, pelajaran dan sebagainya. Jadi sudah biasa melakukan itu. Tetapi orang tua
khususnya mungkin yang misalnya petani, nelayan dan sebagainya yang lebih banyak kehidupan mereka di luar sana kan otomatis sangat berpengaruh bagi mereka. Ya syukur-syukur di beberapa media-media informasi kan kita baca ada guru karena kesadarannya kunjungi anak-anaknya pergi belajar dan sebagainya. Lalu ya orang tua mau mendampingi sesaat dan sebagainya. Ini juga sesuatu yang tetapi kan tidak semua guru-guru kita mau melakukan hal yang sama. Apalagi kalau memang biasanya sudah keasikan dengan sistem ini, ya kan kemana-mana juga bisa, kayak kita kemana kan bisa ngajar di mana. Yang penting ada signal, ada pulsa, ada sebagainya. Betul. Berarti semuanya proses bisa berjalan menurut kita. Tetapi sekali lagi bahwa pembelajaran ini tidak hanya satu aspek yang harus kita sentuh, bukan hanya kognisinya. Sementara anak-anak itu perlu sentuhan, ya kan perlu sentuhan. Coba anak-anak SD bagaimana pun mereka nakalnya biasa kalau diusap-usap kepalanya, itu biasa. Oh iya Bu, ya kan? Nakalnya diusap-usap kepalanya kan. Ternyata pada saat itu yang mereka butuhkan itu bukan kognisinya saja, bukan diajarkan, nak sopan kina, bukan itu. Tapi mereka butuh sentuhan dan sentuhan itu yang kemudian secara psikologi mempengaruhi perkembangan fisik mereka dan itu akan melahirkan satu generasi yang insya Allah dari situ sentuhan-sentuhan itulah yang membuat mereka memiliki akhlak yang baik. Bukan dengan diajarkan. Kan kalau secara kognisinya kan hari ini apa sebenarnya kan bisa kita cari sendiri di internet kan. Tetapi yang menyentuh hati nurani dalam pembelajaran itu tidak semua kita bisa melakukan itu. Anak-anak yang bandelnya minta ampun kan kadang-kadang saya ingat cerita teman itu, seorang siswa nakalnya minta ampun, guru-gurunya pada bandel. Tiba-tiba suatu saat dia ngajar di situ, begitu sebelum masuk kan dikasih tahu sama guru, ini tidak usah dilayani nih, nakal sekali. Begitu masuk langsung disebutkan, si A, saya Bu, ya gitu. Saya bilang gini, saya dengar kamu paling rajin, paling baik, paling ini. Anak ini kan tiba-tiba yang tadi dianggap nakal oleh semua guru, kok tiba-tiba dia, kamu selama ini saya dengar paling baik, paling rajin, paling santun. Pertahankan nak. Bahasa seperti itu kan enak sekali ketika disampaikan. Ternyata anak itu yang tadinya bandel luar biasa, ternyata kan berubah kan. Dia terjadi perubahan yang luar biasa hanya dengan sentuhan itu. Nah, pembelajaran via daring hari ini tidak mampu melakukan itu. Ini tantangannya. Jadi pembelajaran daring hari ini tidak mampu menyentuh sampai ke ranah-ranah yang sifatnya psikologi. Hanya mampu menyentuh pada ranah yang sifatnya kognitif. Kemudian yang kedua, dalam ranah psikomotorik, keterampilan juga sulit ya terjangkau. Si orang guru olahraga mau mengajarkan main bulu tangkis kepada anaknya atau main takraw lewat daring gimana ya? Menghayal jadinya. Jadi memang sebenarnya perlu harus paripurna sebenarnya untuk melahirkan sebuah generasi yang handal di kemudian hari. Ini pernah saya kemukakan sebelumnya. Saya pernah mungkin Kanda nanti boleh pernah membaca atau mungkin nanti. Saya suka tulisan yang ditulis oleh mantan First Lady Amerika, Ibu Hillary Clinton. Pernah beliau mengatakan bahwa untuk membesarkan seorang anak itu memang butuh satu kampung. Jadi butuh sekampung orang untuk membesarkan seorang, bukan sekedar butuh orang tuanya, tapi memang butuh semua, butuh satu kampung. Jadi sebenarnya. Oke, baik kita jeda dulu, saudara. Saya masih akan segera kembali bersama Pak Dr. Raya Mangsi di program acara Lentera Ilmu Pengetahuan kali ini.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik saudara, Anda masih bersama kami di TV Peduli dan ini sebenarnya mungkin terakhir nih closing statement barangkali dari Pak Dokter. Saya mohon izin diluruskan. Saya sih beranggapan kalau ini sebenarnya dasar ekosistem ya, yang harus dasar ekosistem pendidikan digital yang mesti dibangun secara solid. Jadi memang seperti tadi berkata dengan bukunya Ibu Hillary itu, kalau menurut kalian ini kan kita sudah bersyukur beberapa sekolah sudah pertemuan tatap muka hari ini, ada SD, ada SMP sudah mulai bertatap muka meskipun itu masih di roll seperti itu ya, masih ada jam-jamnya dan terbatas betul. Nah kalau menurut Anda sendiri di Parepare ya, di Parepare kita bisa lihat bahwa kemajuan pemahaman masyarakat yang cerdas-cerdas bisa dikatakan kita cukup mensyukuri itu. Apa hal yang mungkin perlu dibenahi ataukah mungkin sekarang sudah bagus atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita kembangkan kemudian untuk mewujudkan generasi milenial yang tetap istiqomah nih di jalan Tuhan, di jalan Allah begitu, silakan. Sebenarnya secara konsep kita sudah punya, ya secara konsep kita sudah punya, teorinya banyak, cuman hari ini yang lemah pada diri kita semua keistiqomahan, konsisten. Jadi ya contoh ya, kita mungkin biasa ngajarkan anak kita di rumah mulai awal itu kita mungkin bangun cepat. Tapi tidak konsisten. Akhirnya suatu saat karena tidak konsistennya kita mungkin itu berpengaruh pada pola pendidikan yang kita terapkan pada anak itu tadi. Sehingga suatu saat mereka akan mengatakan, ya kan pernah juga jika begitu toh tidak ini tidak dan sebagainya. Pernah juga kita melakukan hal yang demikian. Nah, maka yang sekali lagi yang perlu kita terapkan hari ini sesungguhnya adalah konsistensi kita dalam menerapkan satu aturan. Jadi sehebat apapun konsep yang kita bangun, kalau kita tidak konsisten, kita tidak istiqamah, maka kembali konsep itu zero. Nilainya menjadi tidak bermanfaat dan hasil kerja yang luar biasa karena melahirkan satu konsep itu bukan main-main itu. Itu butuh satu perjuangan luar biasa, pikiran luar biasa, waktu yang habis untuk membangun satu konsep. Nah, ketika konsep itu bangun lalu kemudian kita tidak istiqamah, tidak taat dengan aturan-aturan yang ada, maka konsep itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, sekali lagi bahwa secara teori, secara konsep kita sudah punya, tetapi dalam wujud penerapan itu yang perlu dipertahankan semua pada diri kita. Saya, Eka sendiri dan semuanya pun siapapun itu, ya kita berupaya untuk itu. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita semua mau terbuka. Kalau bahasa tadi Hillary gitu, satu kampung itu harus ikut di dalamnya. Ya, ramai dikeroyokin. Ya, harus dikeroyok. Jadi semuanya kita harus merasa bahwa itu bagian dari tanggung jawab kita. Bukan hanya tanggung jawabnya guru, bukan hanya tanggung jawabnya siapa dan seterusnya. Tapi semua kita punya tanggung jawab yang
sama. Saya pikir itu. Iya, luar biasa. Jadi kembali bahwa kita semua punya kewajiban, meskipun mungkin dia bukan anak kita, mungkin dia bukan murid kita, tapi selama kita paling tidak begini, meskipun kita tidak seagama, kita bersaudara dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kita punya tanggung jawab untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak. Saya sih punya prinsip seperti ini ya, seperti apa sih kita mau dikenang dalam artian setiap orang punya kekurangan dan keterbatasan, punya kehilafan dosa masing-masing begitu. Tetapi di sisa umur ini kita mau ngapain? Kita nggak pernah tahu, sekarang musimnya mati muda loh. Jadi gara-gara COVID kan, jadi dan mungkin dengan banyak faktor lain sehingga harus berpulang begitu. Jadi ya paling tidak kita mendermakan kalau tidak bisa harta, ilmu lah yang kita miliki. Seperti hadirnya Pak Dokter di sini, luar biasa sekali pencerahan diberikan kepada pemirsa orang tua yang menyaksikan tayangan kali ini, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana kita memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik untuk paling tidak untuk anak-anak kita dulu ya, kemudian untuk di sekitar kita, di lingkungan kita. Terima kasih Pak Dr. Raya Mansur sudah gabung bersama kita, dan saudara, kami akan hadir kembali dalam program acara Lentera Ilmu Pengetahuan dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare untuk pekan ketiga, 2 pekan ke depan ya, dengan narasumber yang luar biasa dan tema yang menarik lainnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu kembali karena saya masih akan menemani Anda di segmen selanjutnya. Terima kasih.